Shalom guys, ketemu lagi dengan saya Abraham Pelokila. Gereja adalah tempat yang luar biasa di mana anak-anak Tuhan ada. Gereja ini tidak bicara tentang gedungnya, tetapi bicara tentang orang-orangnya. Nah, dalam pelayanan dan pekerjaan gereja, satu hal yang sangat menarik yang menjadi perhatian adalah masalah keuangan. Keuangan gereja ini menjadi hal yang sangat penting karena kalau gereja memiliki uang yang baik dan dikelola dengan baik, maka dipastikan pelayanan dan pekerjaan Tuhan akan berjalan dengan baik. Nah, untuk mendukung pekerjaan gereja, tentu jemaat sama-sama mendukung dalam doa dan dalam bentuk persembahan. Ada berbagai jenis persembahan yang diterima oleh gereja. Ada persembahan untuk pembangunan, ada persembahan ibadah biasa, dan ada juga perpuluhan dan sebagainya. Tapi sayangnya banyak sekali dan banyak kita menemukan bahwa gereja punya persoalan dalam tata kelola keuangan. Dan gereja memang harus berani transparan bahwa keuangan gereja itu dikelola dengan bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kadang-kadang kita temukan bahwa gereja keuangannya dikelola oleh keluarga, dan kemudian keuangan gereja digunakan menjadi milik pribadi. Aset-aset gereja atas nama pendeta, istri pendeta, anak-anak pendeta, dan sebagainya. Padahal semua itu adalah milik jemaat bersama-sama dalam memberikan uang dalam bentuk persembahan dan sebagainya. Nah, tetapi kita sering menemukan bahwa ada gereja juga yang tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan uang dengan baik. Nah, gereja kalau sudah tidak mampu mengelola uangnya dengan cara yang baik dan benar, apalagi yang bisa kita percaya dari gereja. Ada gereja yang tidak memberikan laporan keuangannya sama sekali, keluar masuk uang dan sebagainya. Bagaimana mempertanggungjawabkan uang itu, tidak tahu dari jumlahnya berapa, penggunaannya untuk apa, dan sebagainya. Nah, kita kadang-kadang masih menemukan di gereja-gereja yang mainstream, gereja-gereja tua, bahwa masih ada laporan-laporan penggunaan uang. Tapi di gereja-gereja baru, gereja-gereja yang sekarang banyak di mana-mana, kadang-kadang kita banyak tidak melihat laporan keuangan dari gereja. Kita hanya menemukan ada warta gereja, pelayannya siapa dan sebagainya, tetapi keuangan gereja kita tidak paham lagi. Uang itu berapa banyak penggunaannya, untuk apa, dan sebagainya. Sepertinya gereja mengelolanya secara pribadi dan tanpa diketahui oleh jemaat. Nah, ini sebenarnya tidak boleh, apalagi kalau pengelolaan uang itu dilakukan oleh istri pendeta, anak-anak pendeta, keluarga pendeta, dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh dilakukan karena keuangan gereja itu memang kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi bukan milik pendeta, bukan milik para pekerja atau pengurus gereja. Pengurus gereja dan para pekerja harus mempertanggungjawabkan uang itu rupiah demi rupiah, sehingga gereja itu benar-benar menunjukkan contoh dan teladan dalam menggunakan keuangan. Jangan gereja memaksa para pendeta, memaksa jemaat memberikan uang, memberikan persembahan terus-menerus, tetapi kita tidak tahu uang itu dipakai kemana, uang untuk siapa, dan sebagainya. Ada jemaat yang susah datang minta bantuan, malah diajak untuk cuman berdoa dan percaya saja bahwa Tuhan akan tolong, tetapi ternyata tidak dibantu. Ini jadi persoalan. Apa yang kita bisa percaya lagi dari gereja kalau tata kelola keuangan seperti ini? Harusnya gereja berani diaudit, memiliki audit tersendiri sehingga mengetahui keuangan gereja seperti apa. Nah, ini tidak boleh dibiarkan, apalagi kalau gereja yang jumlah jemaatnya sangat besar dan jumlah keuangannya luar biasa.
besar. Nah, ini kita sering menemukan bahwa gereja menghasilkan banyak uang dari jemaat, tetapi banyak jemaat juga tidak terperhatikan. Sepertinya orang-orang tertentu di dalam gereja kaya raya dengan uang dari jemaat karena mendapatkan persembahan. Penggunaan uang cuma dikelola oleh 1-2 orang karena merasa memiliki gereja tersebut. Di mana-mana tampil dengan gaya yang luar biasa, mobil yang mewah, rumah yang mewah, gaya hidup yang mewah, sedangkan keuangan gereja tidak bisa dipertanggungjawabkan. Istri para pendetanya, istri para hamba Tuhannya itu hidup dengan gaya yang glamor, dengan gaya yang pakaian yang mahal-mahal, kemudian dengan segala bentuk kemewahan yang mereka nikmati karena uang dari jemaat. Kalaulah pendeta ini punya pekerjaan lain atau punya usaha yang lain, kita tidak persoalan. Tetapi yang terjadi adalah bahwa sering kita menemukan bahwa gaya-gaya dari para istri pendeta, para pendeta, dan sebagainya itu sangat-sangat glamor. Bahkan itu jadi bahan candaan di antara jemaat ketika melihat pendeta-pendetanya dengan gaya yang glamor, pakaian yang mahal, gaya hidup yang luar biasa, di mana jemaatnya dalam keadaan yang banyak yang tidak terperhatikan dan tidak terlayani dengan baik. Seharusnya uang yang banyak dan persembahan yang banyak tersebut harusnya bisa digunakan secara luar biasa, secara besar-besaran untuk membangun jemaat, untuk berbagi, untuk memberikan dukungan agar pelayanan itu berkembang, banyak jiwa dimenangkan. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya lebih banyak penggunaan uang itu kepada membangun kerajaan, membangun nama besar, membangun hal-hal yang sifatnya fisik, bukan hal-hal yang sifatnya rohani, membangun karakter, menolong, dan sebagainya. Nah, ini harus menjadi perhatian gereja karena gereja tidak dilahirkan untuk itu. Gereja tidak dilahirkan untuk punya tabungan yang besar, rekening yang gendut, uang yang banyak-banyak tanpa berbagi. Karena kalau kita lihat gereja mula-mula gaya hidupnya tidak seperti itu. Apa yang ada dibagi untuk semua yang berkekurangan, ada yang memiliki kelebihan dibagi untuk semua yang membutuhkan. Sehingga gaya hidup dari gereja, gaya hidup dari pelayanan gereja mula-mula adalah gaya hidup ada untuk memberi, berbagi sama rata, dan membangun jemaat dalam kasih dan persaudaraan. Dan ini harus jadi perhatian kita bersama, bahwa kita perlu memperhatikan gereja harus jujur. Gereja harus berani untuk mempertanggungjawabkan keuangan di depan jemaat. Rupiah demi rupiah harus berani dipertanggungjawabkan. Jangan sampai para pemimpin gereja, para pendeta-pendeta, istri pendeta, anak-anak pendeta, mereka hidup di atas penderitaan orang lain, penderitaan jemaat. Jemaat susah tetapi tetap ingin kasih persembahan untuk Tuhan, tetapi disalahgunakan oleh pendeta, istri pendeta, anak pendeta, kroninya pendeta, dan sebagainya. Mereka makan dengan bahagia, dengan gaya hidup yang luar biasa, sedangkan jemaatnya berusaha untuk memberikan persembahan dari kekurangan mereka. Kita harus berhati-hati tentang hal ini. Tuhan Yesus memberkati.